Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryandika Putra. Saya dari Madura, Kecamatan Cerese, Kabupaten Sampang. Saya dari kelompok Arthur Cecil Piguo, program studi manajemen. Di sini saya dan teman-teman akan mendeskripsikan tentang berbicara efektif. Baik, yang pertama adalah definisi. Definisi menurut Siddhartha 1989, kemampuan mengemukakan persoalan dengan terang, lengkap, jelas, dan meyakinkan. Menurut Sari 2016, keterampilan seseorang dalam mengirim pesan dari seorang individu yang lain di mana kegiatan tersebut dapat menghasilkan manfaat bagi kedua belah pihak. Prinsip dasar berbicara efektif ada 5, yaitu respect, empathy, audible, clarity, humble. Yang pertama, respect. Respect merupakan sikap hormat dan sikap menghargai terhadap lawan bicara kita. Memiliki sikap atau attitude menghormati dan menghargai lawan bicara kita karena pada prinsipnya manusia ingin dihargai dan dianggap penting. Jika kita bahkan harus mengkritik seseorang, lakukan dengan penuh respect terhadap harga diri dan kebanggaan orang tersebut. Yang kedua, itu empati. Empati merupakan kemampuan kita untuk menetapkan diri kita pada situasi atau kondisi yang dihadapi orang lain. Rasa empati akan mendorong kita untuk dapat menyampaikan pesan dengan cara dan sikap yang akan memudahkan penerima pesan menerimanya. Pesan kita akan tersampaikan tanpa adanya halangan psikologis atau penolakan dari penerimanya. Prinsip dasar dari hukum kedua ini adalah perlakukan orang lain seperti Anda ingin diperlakukan. Perkenalkan, nama saya Firman Agung Pradana dari kelompok 38 Arthur Cecil Piguo. Saya dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan mempresentasikan tentang berbicara aktif. Dan saya juga mendapatkan bagian untuk mempresentasikan dari audible, clarity, humble, dan tips berbicara aktif. Audible yaitu dapat didengarkan atau dimengerti dengan baik. Hukum ini mengatakan bahwa pesan harus disampaikan melalui media sedemikian rupa sehingga bisa diterima dengan baik oleh si penerima pesan. Nah, hukum ini mengacu pada kemampuan kita untuk menggunakan berbagai media maupun perlengkapan atau alat bantu audio visual yang akan membantu kita agar pesan kita tersampaikan dan dapat diterima dengan baik. Dalam komunikasi personal, hal ini berarti bahwa pesan disampaikan dengan cara atau sikap yang dapat diterima oleh penerima pesan. Clarity yaitu tentukan tujuan dengan jelas, organisasikan ide, format bahasa yang kita pakai, pesan jelas, tepat dan meyakinkan, pesan fleksibel. Tentukan tujuan dengan jelas yaitu kita harus menentukan tujuan pembicaraan kita agar pembicaraan kita jelas dan dapat diterima oleh penerima pesan. Organisasikan ide. Kita harus mengorganisasikan ide agar pembicara kita tuh ada isinya. Format bahasa yang kita pakai. Kita harus menggunakan bahasa yang baik dan benar dan tidak bertele-tele agar mudah dimengerti oleh penerima pesan. Pesan jelas, tepat, dan meyakinkan. Kita harus membuat pesan dengan jelas dan mengirimkan dengan tepat dan meyakinkan. Pesan fleksibel. Kita harus berbicara dengan fleksibel, tidak bertele-tele. Humble atau rendah hati. Menghargai orang lain memerlukan sikap rendah hati
tidak menganggap diri kita penting ketika berbicara, mudah menangkap respon yang positif dari si penerima pesan. Humble atau rendah hati yaitu membangun rasa menghargai orang yang diberi pesan. Sikap rendah hati dapat dikatakan sebagai bentuk penghargaan komunikator terhadap komunikan sebagai penerima pesan. Kunci komunikasi efektif bukan hanya tentang menyampaikan dengan tepat, tetapi juga mendengarkan dengan baik. Tips berbicara aktif. Siapkan dan kuasai materi atau bahan yang akan disampaikan kepada audiens. Ketahui informasi mengenai audiens seperti latar belakang, karakteristik, jumlah, atau hal lainnya. Optimalkan penampilan diri agar tampak rapi, serasi dan harmonis, tercakup keadaan fisik, tubuh, dan tata rias. Volume audio dapat terdengar jelas oleh audiens. Siapkan dan kuasai materi atau bahan yang akan disampaikan kepada audiens. Nah, kita harus menyiapkan materi atau bahan yang berbobot agar si audiens dapat mendengarkan dengan baik. Ketahui informasi mengenai audiens. Sebelum berbicara, kita harus mengetahui informasi yang dibicarakan oleh kita agar audiens tertarik dengan kita. Optimalkan penampilan diri agar tampak rapi. Kita harus berdandan atau menampilkan penampilan yang terbaik kepada audiens. Volume audio dapat terdengar jelas. Sebelum kita berbicara, kita harus mengecek audio kita agar pembicaraan kita dapat terekam dengan jelas. Sekian presentasi dari kelompok saya, kelompok 38 Arthur Cecil Pigau. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.